Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di konten video ini adalah video DIY juga, dan ini video ya mirip mungkin pengaplikasian gitu ya. Di sini saya membuat dua kabinet. Taruhlah kitchen set ya. Karena ini dapur bersih ceritanya. Kabinet atas ada 4 pintu, panjangnya 240 ya. Jadi hampir seukuran dari media PVC onboard ini. Kemudian yang bawah panjangnya juga sama di 240, sama-sama 4 pintu. Tapi ada yang lain di bahan material yang saya gunakan untuk dua kabinet ini. Ini adalah PVC onboard. Jadi PVC onboard itu sebagai alternatif jika kita akan membuat ya furnitur seperti ini ya. Kemudian PVC onboard ini mempunyai banyak kelebihan, diantaranya adalah anti lembab. Karena kita tahu ya kalau di dapur itu kan pasti lembab. Di bawah misalnya cucian piring gitu ya, itu kan juga suka ada cipretan-cipretan air. Kemudian di situ juga ada kompor, tentunya secara suhu juga lebih panas. Onboard diklaim tahan terhadap air, nggak melar, nggak rayap, tidak mudah terbakar, nggak gampang memuai kalau istilah orang Jawa, ngulet gitu ya. Seperti ini ya, pori-pori pada hasil potongan. Dan dua kabinet yang saya buat ini tidak menggunakan HPL. Jadi ini adalah permukaan asli dari PVC onboard, sudah halus ya, seperti ini. Tidak glossy, jadi doff. Kemudian salah satu sisinya itu dilaminasi dengan plastik seperti ini sehingga aman. PVC onboard bisa Anda dapatkan di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak lengkap. Kemudian Anda juga bisa memesannya. Nanti Anda bisa chat di Tokopedia, nanti Anda bisa negosiasikan untuk bagaimana pengirimannya ya. Nanti untuk link pembeliannya saya sudah siapkan di kolom deskripsi. Seperti halnya media multiplex, PVC onboard juga mempunyai ketebalan yang beragam, dimulai dari ini yang paling tipis nih kalau nggak salah ya, yang 3 mili. Ketebalan 3 mili saya gunakan untuk background ini. Ini background ini nantinya saya akan lapisi lagi. Di atasnya ada yang 12 mili, ada 9 mili, ada 18 mili, dan ada juga ketebalan di 2 cm atau 20 mili. Yang 3 mili ini saya gunakan untuk background ini ya. Nanti ini akan saya lapisi lagi menggunakan foam 3D yang motifnya macam-macam ya. Jadi ini belum selesai. Kemudian media HPL saya hanya gunakan pada sisi-sisi dari pintunya saja ya, agar kelihatan lebih rapi. Jadi saya menggunakan HPL. Untuk membuat dua kabinet atas bawah ini saya menghabiskan 5 lembar PVC onboard ketebalan 18 mili. Pas banget 5 lembar. Ini sisanya seperti ini guys. Sisanya ini doang, ini tok gitu ya. Kemudian yang 2 lembar ketebalan 3 mili saya gunakan buat di atas, sisi belakang. Ya sisi bawah, ya. Ini juga sisi belakang menggunakan yang 3 mili. Kemudian background ini. Karena ini di belakang ini sebenarnya daun jendela guys. Saya tutup aja, udah nggak berfungsi juga jendelanya. Dan layaknya seperti media multiplex bahwa PVC onboard ini juga kita bisa potong dengan mudah ya. Ini saya akan coba contohkan pemotongan dengan gergaji manual ya. Kalau saya waktu membuat ini sih pakainya gergaji listrik ya, pakai table saw, pakai circular saw. Juga pemotongannya sangat ringan guys ya. Jadi saya misalnya menggunakan cordless gitu ya, circular saw itu cepat banget. Set. Penggunaan baterainya jadi hemat. Jadi kalau menggunakan circular saw listrik juga ini akan lebih mudah. Keras gampang. Ini saya potong ya pakai gergaji Jepang yang murah nih, padahal ini yang 100-an ribu. Ini udah banget guys. Seperti ini. Nah, hasil pemotongannya ini ya, rapi, mudah dibentuk, lentur seperti ini aja nih yang 3 mili. Jadi kalau Anda akan membuat apa nih, misalnya meja dengan sisi-sisi pojok yang lengkung misalnya, ini Anda bisa gunakan yang 3 mili untuk melapisi. Ini nggak patah guys, lentur. Untuk yang 18 mili juga lentur. Makanya saya membuat kitchen set ini memang saya agak ekstra untuk penggunaan skrupnya supaya lebih kokoh. Media ini juga bisa kita paku secara manual ya. Kita akan coba nih, saya paku. Nah, seperti ini. Kuat loh ini. Jadi mirip kayak multiplex. Saya penasaran guys ya, katanya bahan PVC onboard ini tidak gampang terbakar.
Padahal ini yang tipis ya. Jadi kalau dicium baunya ini mirip dengan itu guys. Pipa peralon, baunya mirip. Nggak gampang terbakar ya. Berbeda kalau kita misalnya multiplek ketebalan 3 mili ya. Dengan diginiin ya pasti hidup apinya ya. Nah, pada saat saya membuat 2 kabinet ini, saya mencoba dengan menggunakan lem putih. Itu tidak maksimal ya. Kemudian lem produknya Presto yang berwarna kuning ya. Bukan lem kuning ya, lem kayu. Tapi kan warnanya kalau Presto agak kuning, itu juga nggak bisa. Jadi untuk mengelem sebelum disekrup, misalnya saya membuat sambungan dari sisi di belakang misalnya ya, itu saya gunakan lem Alteco atau lem Korea. Kasih lem dulu, kemudian baru kita sekrup. Itu hasilnya jos banget. Untuk lem kuning, ya ini lem kuning biasa atau Ibon, ini menempel kuat juga. Jadi saya menempelkan HPL ini, ya, di bagian atas ini, saya menggunakan lem kuning. Dan ini hasilnya kuat. Mantap. Terima kasih saya ucapkan kepada PVC Onboard ya, yang sudah mensupport video ini, sehingga ini udah jadi almari atau kabinet atas dan bawah. Biar disayang istri, ya nggak? Oke guys, kita akan langsung ya. Saya akan perlihatkan urut-urutan bagaimana cara membuat 2 kabinet yang sangat sederhana ini. Tentunya ini nggak akan serapi tukang profesional ya, tukang kayu, tapi paling nggak, ya ini lumayan lah ya. Kita bisa buat sendiri sehingga kita bisa lebih hemat lagi. Mantap, PVC Onboard. PVC Onboard sifatnya ini sebagai pengganti plywood atau multiplex. Dengan kelebihan utamanya yaitu anti rayap, anti air, kemudian kualitasnya food grade, dan masih banyak lagi keunggulan lainnya. Dan penggunaannya sangat cocok untuk industri ya, misalnya advertising, furniture, seperti dijadikan sebagai rak display gitu ya. Dan berbagai macam perabotan untuk rumah, kantor, rumah sakit, dan lain-lain. Jadi aman ya, food grade. Salah satu kelebihan dari Onboard PVC board ini adalah material ini tidak memiliki kandungan berbahaya seperti formalin, timbal, asbes, ataupun kadmium. Sehingga masalah yang mengganggu kesehatan baik pada saat penggunaan atau pada lingkungan sekitarnya tidak akan terjadi. Jadi pada saat saya memotong media PVC Onboard ini, itu baunya nggak menyengat seperti halnya kita kalau memotong multiplex. Dan secara ukuran tiap lembarnya adalah sama seperti ukuran standar plywood atau multiplex. Saya menggunakan 5 lembar dengan ketebalan 18 mili. Dan juga untuk cover belakangnya menggunakan ketebalan 3 mili. Kemudian setelah saya belah Onboard ini ya, PVC board, saya tinggal potong sesuai dengan ukurannya. Saya menggunakan table saw ya supaya lebih cepat dan presisi. Kemudian untuk sisi belakangnya saya trim dulu ya. Ini untuk relnya cover penutup belakang. Jadi ada 4 sisi, samping kiri kanan dan atas bawah. Kalau di trim juga ternyata hasilnya sangat rapi. Ya, tidak berserabut gitu ya seperti halnya plywood. Kemudian di setiap sisinya saya menggunakan hole jig ya untuk penyekrupan supaya nggak kelihatan. Sementara yang saya skrup ini adalah untuk sisi di bagian atas. Jadi saya penyekrupannya biasa aja, tidak menggunakan hole jig. Karena toh nggak akan kelihatan sisi atas. Saya siapkan HPL untuk menutup sisi samping-sampingnya. Ini untung ada Varrotek sehingga pemotongan bisa lebih cepat dan rapi. Juga bebas debu guys. Kita lem terlebih dahulu untuk menempelkan HPL.
Kemudian kita rapikan lagi sisi pinggirnya dengan alat pemotong HPL ini ya, Varotec. Ini di sisi bagian atas, jadi saya penyekrupannya biasa, toh nggak akan kelihatan juga dari bawah. Kemudian ini adalah sisi yang bawah, menggunakan penyekrupan pada lubang hole jig. Kira-kira seperti ini. Untuk yang sisi kiri adalah kabinet atas, yang di atas meja adalah kabinet bawah. Kita langsung pasang penutup kabinetnya. Ini ketebalan 3 mili. Kemudian kita tutup sisi atasnya. Selanjutnya ini saya akan instalasi untuk dudukannya ya. Dudukan ke tembok. Jadi sebelum saya skrup itu pada media unboard, saya gunakan lem Alteco. Itu akan lebih kuat lagi. Saya akan persiapkan dudukan dari penutup kabinet ini. Saya menggunakan mata bor dengan diameter 35 mili. Di bornya juga sangat mudah guys ya. Ini adalah proses pemasangan dari dudukan kabinet yang bagian atas. Jadi ada yang saya skrup ke kusen, ada juga yang saya skrup menggunakan piser ke tembok. Untuk mendapatkan hasil yang rata, yang leveling, tentunya harus menggunakan laser level. Jadi kita tinggal gantung aja gitu guys ya. Ini adalah proses pemasangan untuk dudukan shaft ya. Ada yang 3 shaft, ada yang 2 shaft. Guys, ini anak saya, satu anak beratnya 26 kilo nih. Ya, jadi kalau kali 2 kurang lebih ya di 50-an kilo. Dan ternyata kuat guys. Unboard, PVC unboard. Ini adalah kabinet atas. Selanjutnya kita akan pasang untuk kabinet bawahnya. Garis. Selanjutnya adalah pemasangan HPL pada pintu kabinet yang di bawah ya. Sisi pinggir-pinggirnya aja, keliling supaya lebih jos lagi. Untungnya ada Varotec, cepet. Dan akhirnya selesai guys ya, kabinet atas bawah. Tentunya ini masih jauh dari sempurna. Kalau Anda mungkin akan lebih jos lagi ya. Tapi paling tidak ini saya sudah maksimal memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa dalam
membuat video-video di YouTube ini. Terima kasih buat Onboard yang sudah mensupport untuk video DIY kali ini. Untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang PVC Onboard ya, pengganti dari multiplex alternatif, silakan Anda follow Instagram dari Onboard. Kemudian ada juga untuk websitenya dan Anda bisa kunjungi di marketplace jika Anda membutuhkan produk-produk dari Onboard ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, menginspirasi. Terus berkarya karena Anda tidak sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ai, Abang-Abangan Channel.